Terus hadirin setelah air pirit terjatuh, maka Nabi terus melakukan perjalanannya. Tibalah Nabi. Lagi saat di jalan, Nabi melihat kaum yazra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin. Lagi perjalanan Isra, Nabi melihat kaum yang menanam satu pohon di hari itu, nanam benih di hari itu juga panen. Hebatnya luar biasa. Belum ada petani manapun yang nanam benih hari itu panen. Ya kalau nanam padi ya tunggu 3-4 bulan baru buahan tuh padi. Ya kan? Nanam alpukat, nanam kan dari biji nunggu lama. Puluhan tahun. Lama. Ini mah Nabi ngelihat sekelompok kaum yang nanam benih hari itu panen. Kemudian mereka itu memanen buahnya. Ketika buahnya dipanen, itu buahan lagi. Tanam lagi. Enggak ditanam, Pak. Langsung buahan lagi. Diambil nih cabenya, tumbuh lagi cabai. Enggak kudu lama. Diambil dipetik, datang lagi buahnya. Dipetik, datang lagi buahnya. Nabi heran. Maka Nabi bertanya, Faqala ya Jibril man mahadha. Jibril, itu kok bisa terjadi? Mereka siapa Jibril? Faqala, maka dijawab oleh Jibril, haula'il mujahiduna fi sabilillah. Mereka adalah gambaran-gambaran orang yang jihad di jalan Allah, yang pahalanya dilipat-lipat bisa bi'imi'ati dhi'fin sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Satu Nabi nemuin satu kaum yang hebatnya luar biasa. Lanjut Nabi berjalan kembali, wa wajada jeung manggian Nabi rihan thayyibah. Beres nemu kaum yang istimewa, Nabi nemuin satu kejadian istimewa lagi, di mana Nabi mencium harum semerbak, wanginya luar biasa. Tete nanya, Faqala Jibril mahadhihi ar-riha. Ya Jibril, ini wangi banget. Wangi siapa ini wahai Jibril? Nanya dijawab sama Jibril, qala hadhihi raihatu masyito. Ya Nabi Allah, ini adalah semerbak harumnya Siti Masyito. Semerbak harumnya Siti Masyito, juru sisirnya Firaun. Gimana kisahnya? Kita kisahin ringkes. Ketika Masyito nyisirin anak Firaun, orang mah anak angkat-angkat lah. Da Firaun gak punya keturunan, selir lah, nyisirin tiba-tiba itu sisir jatuh. Seketika itu Siti Masyito terucapkan kalimat-kalimat Allah. Itu selirnya nggak terima. Apa kau mempunyai Tuhan selain Tuhanku ya Masyito? Ya, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarkan aku akan laporkan kau kepada Tuhanku. Silahkan. Laporin. Sekarang dong, laporin. Masya Allah, keimanan Masyitonya luar biasa. Nah tuh dilaporin sama si selir tekad tuannya si Firaun. Maka Masyito dipanggil sama Firaun. Apakah kau punya Tuhan selain aku ya Masyito? Gitu bahasanya. Jelas. Kau itu bukan Tuhan Firaun. Kau itu manusia. Wow. Kira-kira kalau sejaman sama Firaun bisa gak ngomong kayak begitu? Lu takut. Buru-buru sama Firaun nih ngomong be sama RT Jajak. Berani gak kira-kira? Iya setingkat RT ya. Belum naik ke RW. Ngomong gitu. Pak Jajak, wah, mau ditempiling langsung sama Pak Haji Jajak. Nah.
Eta masih itu saking imannya gedenya luar biasa hadirin sampai seperti itu. Maka Firaun nggak terima, itu Masito dihukum sama Firaun. Bukan Masitonya doang, sakeluarganya dihukum dengan cara dilemparkan ke timah yang panas. Anaknya duluan syahid, anak yang kedua syahid, suaminya syahid. Tinggal Masito sama bayinya yang masih kecil, si bontot. Masito teh ragu, ngelangkah ini kaki dan sabab ngelihat orang, ya Allah, ini kok lu teh masih bahasa kita malu teh masih bayi, tapi udah menanggung cobaan seperti ini, wahai anakku. Ragu tak sempet Masito. Tapi di kemudian hari, di kemudian saat itu bayi bisa ngomong. Bayinya Masito ngomongnya gini, ya umma qai wala tataqasi fa innaka 'alal haq. Wahai ibuku, janganlah engkau ragu, sesungguhnya engkau ada di dalam kebenaran. Ayo Bu, langkahin kakinya. Tuh, Masya Allah. Masito gugur, syahid, disiksa masih Firaun. Maka sejarah mengatakan di dalam beberapa buku-buku sejarah ada 4 bayi yang bisa ngomong. Jumlahnya 4. 1, bayinya Masito. Yang kedua, bayi saksinya Nabi Yusuf. Yang ketiga, bayi saksinya Jurej. Yang keempat, Nabi Isa. 4 bayi ini bisa ngomong. Ya kalau diceritain satu-satu bisa lama. Itu baik kita ngambilnya anaknya, bayinya Masito bisa ngomong. Nabi Isa bisa ngomong lagi bayi itu. Bayi saksinya Jurej bisa ngomong. Belum ada lagi, nggak ada yang kelimanya, nggak ada. Dulu ngomong nggak bayinya Pak? Ngoe gitu, ngomong lagi. Ngoe, belum ada yang kelima, nggak ada. 4 lagi 1. Ya Allah, peristiwa kedua teh Nabi mencium wanginya Masito. Masya Allah. Penentang Firaun. Berani. Summa kemudian Nabi Muhammad pun berangkat kembali. Nah, ini Nabi Muhammad menemukan kejadian lagi. Summa ala qaumin, kemudian Nabi mendatangi satu kaum, datang. Taradahu ru'usahum kullama rudijat adat kama kanat. Setelahnya Nabi Muhammad SAW mencium harumnya Masito, kejadian selanjutnya Nabi melihat satu kaum yang memukul-mukul kepalanya sendiri sampai pecah. Udah pecah, jadi lagi itu pala, dipukulin lagi, pecah lagi, terus tiada henti. Ya Jibril, man haulai, Jibril, siapa mereka yang mukulin palanya sendiri sampai pecah? Faqala Jibril, maka Jibril menjawab, haula'il ladzina tatasaqalu ru'usahum anis sholatil maktubah. Ya Nabi Allah, mereka adalah gambaran-gambaran orang yang susah sujud. Mereka adalah gambaran-gambaran orang yang kagak mau sholat. Nah gitu. Orang yang gak sholat palanya digetokin sendiri sampai pecah. Masya Allah. Jalan Jibril kembali, tiba-tiba jalan Nabi Muhammad kembali, tiba-tiba melihat sekelompok orang yang setengah telanjang, hanya bercawatkan menutupi kemaluan saja. Sekelompok orang
yang hanya pakaiannya itu menutupi kemaluannya saja. Terus di sini dijelaskan wa ala adbarihim waqa'a yasrihuna kama tasraul ibil wal ghanam wa yaquluna dharihu wa zaqqum. Itu kelompok orang yang hanya pakai penutup kelaminnya saja digiring sebagaimana giringan onta dan giringan kambing. Itu kemudian mereka itu memakan buah yang berduri dan buah zakum. Ya Jibril, man haula'i Jibril, mereka itu siapa Jibril? Dijawab sama Jibril, merekalah orang yang enggan bayar zakat. Tuh, udah kegambar saat Nabi lagi Isra. Terus Nabi menemukan kejadian yang luar biasa lagi, di mana Nabi pun menemukan suatu kaum yang nungguin daging di atas kuali, tapi ketika dagingnya matang malah berpaling ke daging yang busuk lagi bau. Kalau secara kita makan nungguin daging yang di kuali teh enak, kayaknya mah udah matang, tapi udah matang mereka itu berpaling ke yang enak. Mereka itu berpaling kemana? Ke daging yang bau lagi busuk, dimakan-makanin sama mereka. Man haula ya Jibril, siapa mereka? Dijawab, ya Muhammad, takunu indahul mar'ati halalan. Mereka adalah orang yang berpaling dari istri yang halal. Mereka selingkuh. Nah, Allahu Akbar. Kejadiannya luar biasa. Summa ta'ala khosobatin at-tariqin la yamarru biha sawaban. Kemudian Nabi Muhammad SAW melewati satu peristiwa di mana terdapat pohon yang berduri di tengah jalan. Setiap orang yang lewat ke itu pohon, setiap orang yang lewat itu jalan, maka akan tercabik-cabik oleh duri itu pohon. Mahadha ya Jibril, ini kejadian apa lagi ya Jibril? Jawab Jibril, hadza mislu aqwamin min ummatika. Kejadian itu adalah gambaran umatmu wahai Muhammad, yaquduna ala thoriq fayaqta'unahu. Gambaran umatmu yang Muhammad yang berdagang di jalan sehingga mengganggu haknya pejalan kaki. Ada itu PKL kena. Mereka adalah gambaran umatmu yang berdagang di jalan yang menghalangi hak pejalan kaki. Jadi setiap ngelewat ke situ teh tercabik-cabik, Masya Allah. Ngelewat lagi malaikat Jibril, hadirin jamaah kaum muslimin, di suatu kaum yang berenang di lautan darah. Masya Allah. Berenang tapi di air darah. Bari dari kejauhan itu dilemparin oleh batu. Mahadha ya Jibril, itu gambaran apa lagi Jibril? Hadza mislu akalir riba ya Muhammad. Itu adalah gambaran mereka-mereka yang di dunianya makan riba. Terus kejadian itu berulang, di mana Nabi pun menjumpai seseorang yang mengumpulkan kayu bakar. Dikumpulin tapak kayu bakar teh. Dipanggul Pak, nggak kuat, berat. Bukan dikurangin, ditambahin lagi. Dipanggul kagak keangkat, ditambahin lagi. Ya Jibril, gambaran apa lagi itu wahai Jibril? Dijawab, ma qala hadzal rajul min ummatika takunu indahu amanatan nasi la yaqdiru ala adasiha. Ya Muhammad, gambaran umatmu yang apabila diberikan amanah tidak melaksanakannya. Tuh. Perpanjang cerita, di mana Nabi Muhammad pun bertemu dengan
sekelompok orang yang mencakar-cakar mukanya dan kuku teh terbuat dari tembaga, dicakar sobek wajah-wajahnya, wasuruhum dada-dadanya sobek, maulaiya Jibril. Siapa mereka Jibril? Mereka adalah ahli fitnah. Masya Allah. Itu kejadian yang Nabi temukan ketika Isra Mi'raj. Lanjut hadirin, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan. Di sela-sela tengah perjalanan, Nabi ada yang manggil. Huwa yasiru idza da'ahu da'un an shimamilihi ya Muhammad unzur as'aluka falam tujib faqala ma hadza ya Jibril. Ada yang manggil dari belah kanan, Pak. Ya Muhammad, wahai Muhammad, tunggulah aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Dari belah kanan Nabi teh ada yang memanggil. Lagi naik buruk, di belah kanan ada yang manggil. Tunggu ya Muhammad, aku akan bertanya sesuatu kepada kamu. Cuman Nabi Muhammad nggak menoleh. Nanya Nabi Muhammad, Jibril, siapa yang manggil? Kata Jibril, itu adalah Yahudi. Ketika engkau menoleh, maka umatmu akan jadi Yahudi. Tuh. Beres tak berlalu. Ada yang manggil lagi dari belah kiri. Ya Muhammad, tunggu. Aku mau bertanya kepadamu. Cuman Nabi enggak menoleh. Siapa Jibril? Itu adalah Nasrani. Ketika engkau menoleh, maka umatmu akan jadi Nasrani. Masya Allah. Terus ada lagi yang memanggil, dua yang memanggil, yang ketiga yang memanggil. Siapakah yang memanggil? Di sini yang nomor selanjutnya, yang memanggil itu adalah berupa perempuan. Manggil dengan tangan yang penuh dengan perhiasan. Ya Muhammad, tunggu, aku ingin bertanya kepadamu. Cuma Nabi Muhammad gak menoleh. Suaranya mah perempuan dengan memakai perhiasan tangan. Jibril, siapa lagi itu? Itu adalah gambaran dunia. Jika kau menoleh, umatmu akan senang sama dunia. Ada yang manggil lagi hadirin. Siapa? Ini mah tadi perempuan yang manggil. Yang sekarang memanggil itu aki-aki. Ya Muhammad, tunggu, aku ingin bertanya kepadamu. Kemarilah ya Muhammad. Kata Jibril, ya Muhammad, bergegaslah. Ayo, jangan peduliin. Siapa emangnya Jibril? Itu adalah musuh Allah dan musuhmu juga. Itu adalah iblis yang berwujud sebagai aki-aki yang ingin menggoda. Itu aki-aki. Satu lagi ada yang manggil. Nenek-nenek, tua rentak. Manggil Muhammad, tunggu, aku ingin bertanya. Cuman gak diladenin nama Nabi. Nanya Nabi sama Jibril, siapa lagi ini Jibril? Itu ibaratkan dunia yang sudah tua dengan umurnya. Apabila kau menoleh, maka umatmu akan senang sama dunia yang udah tua. Oh, dunia teh udah tua ternyata. Beres Nabi Muhammad, sampailah Nabi Muhammad di Baitul Maqdis. Sampai. Jadi perjalanan Nabi di Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, di tengah-tengahnya ada beberapa kejadian. Sampai seperti itu kejadiannya. Gambaran-gambarannya telah ditelaskan sampai Nabi ke Baitul Maqdis. Di mana? Di Palestina. Nabi Muhammad masuk Baitul Maqdis, pintu Yamani. Suma nazal ala buruk, turun buruk. Itu buruk ditaliin. Di mana itu buruk ditaliinnya di tempat di mana para nabi-nabi naliin juga buruknya gitu. Jadi tempat itu tempat naliin buruk para nabi masuk nabi di yang dimana itu sorot sinar dan bulan secara waktu yang bagiannya masing-masing. Jadi pintu nih, kalau ada matahari sinar masuk, kalau ada rembulan sinar Nabi teh masuk ke situ teh. Kemudian Nabi
sholat 2 rakaat. Ternyata pas selesai sholat 2 rakaat, Nabi menoleh, ternyata banyak nabi-nabi yang datang. Tangan Nabi dipegang sama malaikat Jibril. Nabi jadi imam. Jadi para nabi dan para malaikat. Tuh ceritanya Isra. Nabi Muhammad Isra. Isra itu perjalanan di waktu malam. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Berarti tinggal mi'raj ya. Mi'rajnya mah dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Cuman malaikat Jibril nggak selesai nganterinnya. Nggak selesai sebab malaikat Jibril sudah tak sanggup. Ketika aku melalui batasku, maka tubuhku akan hancur. Silahkan kau, wahai kasih Allah. Panggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nerima tugas perintah sholat. Awalnya berapa? 50. Ketemu sama para nabi. Nego. Sebab umat gak akan sanggup. Sama Nabi Musa disuruh pulang. Minta kemurahan sama Allah. Dikurangin sama Allah. Sampai jadi 5. Udah 5 sama Nabi Musa itu suruh balik lagi. Balik. Aduh, malu saya gitu. Akhirnya dapatnya 5. Zuhur, asar, maghrib, isya. Perintah langsung dari Allah. Bahkan bacaan tasyahud ada sejarahnya ketika Nabi berjumpa dengan Allah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alaika. Gitu ta. Nabi tapin at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Dijawab sama Allah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Diterusin lagi sama Nabi. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu adalah tasyahud yang kita baca setiap merupakan satu sejarah mana Nabi dan Allah komunikasi. Kita baca. Tuh, gitu hadirin. Jadi dapatnya sholat 5 waktu. Berapa lama? Sebentar. Sekejapan Nabi sudah sampai lagi di Masjidil Haram. Nabi menyampaikan apa yang dialami. Ternyata banyak orang yang gak percaya. Yang pertama mempercayai adalah Abu Bakar. Makanya Abu Bakar dinamakan julukannya As-Siddiq gitu hadirin. Jadi sholat gitu. Jadi 27 nanti bertepatan di hari Senin. Itu peristiwa di mana Nabi Isra dan Mi'raj. Wallahu a'lam.